Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Furas Kasbis Thawab karya Syekh Naif bin Mamduh bin Abdul Aziz Al-Su'ud hafizahullah ta'ala. Kita memasuki poin yang ke-14, yaitu tentang keutamaan menyebarkan salam. Mengucapkan salam itu merupakan hak muslim, dan menjawab salam hak muslim atas muslim yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila ma hunna ya Rasulullah? Lalu ada yang bertanya, apa itu hak muslim yang 6 tadi ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. 6 hak tersebut, yang pertama adalah kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, ucapkanlah salam. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat padanya. Apabila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, doakanlah dia dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Ini 6 hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Yang menjadi sisi pendalilan kita adalah yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam padanya. Al-Imam As-San'ani mengatakan bahwa yang dimaksud hak di sini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Yang sebagian hukumnya ada yang wajib dan sebagian yang lain ada yang sunnah. Ya, sunnah muakkadah. Yang sunnah muakkadah ini mirip dengan wajib. Iya, jadi dari 6 hak ini, yang pertama, apabila engkau berjumpa, ucapkanlah salam padanya. Iya. Kemudian ini akan kita bahas insyaallah taala. Adapun yang kedua, apabila diundang, penuhilah undangannya, terutama undangan walimah. Walimah apa? Walimatul urs. Walimah pernikahan. Karena undangan itu ada macam-macam ya. Ada undangan walimah nasikah atau orang mengenalnya akikah. Karena apa ini? Diberikan karunia berupa anak. Bersyukur dengan mengadakan walimahan, makan-makan disebut akikah. Bagaimana memenuhi undangannya? Ya, maka tidak sama dengan walimah al-urs karena pernikahan. Ada juga walimah karena tasyakuran rumah. Apa disebutnya? Al-wakirah. Al-wakirah, tasyakuran menempati rumah baru. Iya. Kemudian ada walimah undangan juga, ya, karena pernikahan, dan inilah yang wajib yang disebut dengan walimatul urs. Iya. Nah, ini walimah yang ada tuntunannya dalam syariat agama kita. Termasuk juga walimatul khitan. Kalau anak kita dikhitan, untuk membahagiakan dia, menghilangkan rasa sakit dan meringankannya,
maka hibur dia dengan cara mengadakan walimah. Akan tetapi dari seluruh walimah-walimah ini, yang wajib adalah walimatul urus, walimah yang wajib untuk menghadirinya kecuali ada uzur yang syar'i. Adapun yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu, apabila diminta nasihat berilah nasihat padanya. Ini penting untuk saling nasihat menasihati. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali yang punya 4 kriteria, yang menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Tawasau bil haq, ini sisi pendalilan. Wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Kemudian yang keempat, kalau dia bersin lalu dia memuji Allah, ini syaratnya. Kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengar menjawab yarhamukallah. Berarti kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, ya nggak perlu kita ucapin yarhamukallah. Ya, tidak disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Adapun yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Apa artinya rahmat? Semoga Allah merahmatimu itu artinya semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan melindungimu dari melakukan dosa di masa yang akan datang. Sehingga dengan sebab tersebut engkau mendapatkan rahmatnya Allah sehingga engkau dimasukkan ke dalam surganya. Iya. Kalimat yang singkat, ringkas tapi kandungannya luar biasa. Ya, yarhamukallah. Maka rugi seseorang yang bersin kalau dia tidak didoakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dengan sebab apa? Dia tidak memuji Allah. Ini menunjukkan bahwa bersin itu lebih baik, ya lebih disukai daripada menguap. Kalau menguap itu datangnya dari syaitan, ya, yang akan mengakibatkan seseorang menjadi malas, maka disyariatkan untuk dilawan, ya ditutup. Nah, kemudian wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguklah. Ini menjenguk orang sakit banyak sekali keutamaannya, ya. Ada bab tersendiri nanti insyaallah taala, ya, tentang menjenguk orang sakit. Di antaranya apa? Selama keberadaan dia di luar rumah untuk menjenguk saudaranya yang sakit, berada dia di lingkaran surganya Allah. Iya. Kemudian malaikat akan mendoakan dia. Berapa malaikat? 70.000 malaikat. Kalau dia menjenguk pagi, terus 70.000 malaikat itu mendoakannya sampai apa? Sore hari. Padahal bisa jadi orangnya sudah kembali ke rumah, tapi malaikat masih terus mendoakan dia. Kalau menjenguknya sore hari, demikian juga. Ya, malaikat 70.000 akan mendoakan dia sampai pagi hari. Luar biasa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu, dan kalau dia meninggal dunia iringilah jenazahnya. Mengiringi jenazah itu ada 2 tingkatan. Ada tingkatan yang hanya mendapatkan 1 qiraat, yaitu hanya sampai melaksanakan salat jenazah, tapi nggak ikut ke pemakaman. Tingkatan yang kedua ini yang lebih tinggi dari tingkatan yang pertama. Dia ikut menyolati jenazah, lalu ikut mengiringinya sampai ke pemakaman, sampai selesai dikuburkan. Maka dia mendapatkan 2 qiraat. Iya. Jemaah salat subuh kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang menjadi sisi pendalilan dalam hadis yang tadi kita bacakan adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya ucapkanlah salam. Siapa seharusnya yang mendahului mengucapkan salam? Ini dibawakan hadis yang pertama, inna awlan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama, ya, bagi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Ini pada asalnya.
yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Tapi ada ketentuan dari Nabi SAW, adab-adab siapa yang lebih layak sebetulnya. Di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsiri. Hendaklah orang yang berkendaraan yang mengucapkan salam lebih dulu kepada yang sedang berjalan. Jadi kalau kita naik mobil, bukalah kaca, ya. Kalau masih di lingkungan wilayah kita tinggal tentunya ya, nggak mungkin kaca dibuka terus ya. Di jalan tol buka kaca ngucapin salam, enggak? Atau di jalan raya ada pengguna jalan ya, tidak. Nah jadi ucapkan salam yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Nah ini menunjukkan bahwa yang berkendaraan itu supaya dia tidak takabur, tidak sombong, dia menghargai orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki juga merasa dirinya tidak dikecilkan, ya, tidak merasa rendah. Nah, wal mashi 'alal qa'idi. Orang yang berjalan, dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi kalau lagi berjalan, entah pergi ke kantor, entah pergi ke masjid, apalagi, lalu dia lewati ada orang yang sedang duduk di samping rumah atau di depan rumahnya, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam kepada yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Papasan, 2 rombongan, 1 rombongan cuma 5 orang, yang satunya lagi 10 orang. Yang lebih sedikit, yang lebih dulu mengucapkan salam kepada yang banyak. Begitu juga yang 1 orang masuk, kemudian dia masuk ke dalam satu kelompok, ya dia yang mengucapkan salam kepada orang yang banyak tersebut. Nah ini hukum asalnya tadi siapa yang lebih afdal, yang lebih dulu yang mengucapkan salam, tapi ada ketentuan seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Ini tidak dibedakan antara yang tua dan yang muda, laki-laki, perempuan. Siapa yang di atas kendaraan, walaupun dia lebih tua, lalu yang berjalan kaki lebih muda, maka yang berkendaraan yang mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Demikian juga yang berjalan kaki mengucapkan salam lebih dulu kepada yang duduk. Dan yang sedikit mengucapkan salam lebih dulu kepada yang banyak. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yusallimu as-saghiru 'alal kabir. Ya. Yang muda lebih dulu mengucapkan salam, hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang tua. Ini menunjukkan apa? Kedudukan orang tua hendaknya dimuliakan, dihormati. Iya. Kalau perlu termasuk dari adat, kebiasaan yang baik di suatu masyarakat, misalkan tidak hanya cukup dengan mengucapkan salam, yang muda menjabat tangan orang tua lalu mencium tangannya, ini juga hal yang baik. Iya, hal yang baik, tidak bertentangan dengan syariat, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan kepada yang tua. Nah ini yang kadang kita dapati anak-anak sekarang kalau salaman nggak dicium ya, sehingga dianggap nih anak nggak sopan ini, ya. Salaman sama saya kayak salaman sama temannya aja, ya. Nah, kemudian wal maru 'alal qa'id ini sudah, wal qalilu 'alal katsir juga sudah. Berarti ada tambahan dalam hadis riwayat Bukhari ini, yusallimu as-saghir 'alal kabir. Orang yang lebih muda yang mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Kenapa? Karena kedudukan orang tua lebih tinggi. Nah, dan juga karena diperintahkan kita untuk menghormati kepada orang yang tua. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang yang bertemu ini sama-sama memiliki sifat yang sama, ya, 2 orang ketemu sama-sama muda, 2 orang ketemu sama-sama tua, 2 orang ketemu sama-sama berjalan kaki, ya, sama-sama berdiri, maka bagaimana
maka yang mengucapkan salam inilah yang tadi disebutkan dalam hadis, yang lebih dulu mengucapkan salam dialah yang lebih meraih keutamaan, yang lebih afdal. Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis salam fa huwa afdalu. Kata Nabi SAW, dua orang yang berjalan, kalau keduanya bertemu, maka yang lebih dulu mengucapkan salam itulah yang lebih afdal. Ini kalau kedua-duanya bertemu dan memiliki sifat yang sama satu dengan yang lainnya. Tapi jamaah rahimakumullah, kalau orang yang seharusnya mengucapkan salam lebih dulu dia nggak ngucapin salam, tidak masalah, ya. Kita tetap mengucapkan salam kepadanya. Misal tadi yang lebih muda harusnya mengucapkan salam kepada yang tua. Atau kita ketemu anak-anak, harusnya anak-anak yang mengucapkan salam kepada orang tua. Tapi entah karena faktor apa, mungkin dalam rangka mendidik juga, ya, kita tetap mengucapkan salam kepada dia. Iya. Ketemu dengan yang muda dia nggak ngucapin salam, yang lebih tua ucapkan salam padanya. Assalamualaikum. Ya, kalau perlu untuk dididik, ya, diajarkan, kalau ketemu anak-anak, ya, dengan orang siapapun dia, entah sepantar denganmu atau yang lebih tua, ucapkan salam. Gitu ya. Karena kalau tidak seperti ini, ya bagaimana mereka akan mengetahui adab-adab Islam. Ya. Nah, begitu juga yang duduk ketemu dengan yang berjalan kaki nggak mengucapkan salam, maka tidak masalah yang duduk mengucapkan salam kepada yang berjalan tersebut. Nah, intinya agar keberkahan yang terkandung dalam kalimat salam tidak terluput dari kita, gitu ya. Jangan mentang-mentang egonya tinggi, ngapain saya ngucapin salam, mendingan nggak salam daripada ngucapin duluan. Nah, ini nggak benar ya. Kan yang lebih berhak dia duluan harusnya. Iya, itu seharusnya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mendahulukan mengucapkan salam. Iya. Barakallahu fiikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jangan ngucapin salamnya cuma ke orang yang kita kenal saja. Kata Nabi SAW dalam hadis dari Abdullah bin Amr bin As, ada seseorang yang bertanya, ayyul islami khair, amalan Islam apa yang paling baik? Ya. Qala tut'imut ta'am, engkau memberi makan kepada orang yang membutuhkan, atau saling memberi makanan tetangga yang satu ke tetangga yang lain, ya, teman yang satu ke teman yang lain. Ini juga hal yang baik, karena tabiat manusia senangnya dikasih makan, ditraktir, ya kan? Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ini sisi pendalilan kita dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW ditanya amalan Islam apa yang paling baik, setelah yang pertama beliau menyebutkan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Iya. Jangan kemudian beralasan, wah, kita kan nggak kenal dia agamanya apa. Alhamdulillah kita tinggal di negeri yang mayoritasnya kaum muslimin. Selama tidak tampak simbol-simbol kekafiran ada padanya, ucapkan salam. Ya. Dan memang orang Islamnya juga sih, ya, yang nggak mau menampakkan syiar-syiar keislaman, sehingga sulit kita bedakan mana yang muslim, mana yang bukan. Penampilannya sama, apalagi perempuan kalau nggak berjilbab, ya. Udah rambutnya diwarna-warni lagi, misal ketemu di jalan kita mengucapkan salam, bingung ini perempuan muslimah apa bukan? Kalau perempuan, ya, ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang lain, iya. Atau bapak-bapak juga demikian. Pada asalnya kita tinggal di negeri yang mayoritas kaum muslimin, maka kita ucapkan salam
selama tidak nampak padanya simbol-simbol kekafiran. Kecuali di kalungnya ada kalung salib gitu ya, atau dia berjalan menenteng kitab Injil. Nah, yang seperti ini ya jangan kita ucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. La tabda'ul yahuda wala nasara bisalamin. Kata Nabi SAW, jangan kalian lebih dulu ngucapin salam kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis riwayat Al-Bukhari tadi dari Abdullah bin Amr menunjukkan bahwa ucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Dan Nabi menerangkan kebiasaan mengucapkan salam hanya kepada yang kenal saja, ini termasuk tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, min asratis sa'ah ayyamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi wa alla yusallima illa ala man ya'rif. Illa ala man ya'rifhu. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah, di sini disebutkan dua. Seseorang yang melewati masjid, ya sementara dia tidak salat di situ. Artinya minimal kalau kita masuk masjid dan bukan bertepatan dengan waktu salat, karena janjian dengan seseorang, janjian ketemuannya di masjid, ya jangan kalau Anda masuk masjid sementara nggak sholat sama sekali di dalamnya. Kalau dibilang mau sholat apa, zuhur masih lama, misal janjiannya jam 10 pagi, iya. Kalau sholat duha saya sudah tadi di rumah, katanya afdal sholat itu di rumah. Jadi saya di sini cuma janjian aja kok, sebentar juga, ya. Minimal kerjakan sholat yang namanya apa? Tahiyatul masjid. Menghormati, memuliakan masjid. Nah, ini yang pertama kata Nabi SAW. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, seseorang melewati masjid atau berada di dalam masjid, tapi dia nggak mengerjakan sholat padanya. Dan yang kedua, ini menjadi sisi pendalilan kita, wa alla yusallima illa ala man ya'rifhu, dan dia hanya mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal saja. Ya, maka mulai sekarang ya, tanda keikhlasan itu ucapkan salam ya kepada yang Anda kenal ataupun yang tidak Anda kenal. Nah, kemudian hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Ya, bersumpah itu bisa dengan menyebut nama Allah, wallahi, billahi, demi Allah. Bisa juga dengan menyebut namanya, ya. Bisa juga menyebut sifatnya. Di antaranya juga di sini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya, demi Allah maksudnya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian benar-benar beriman. Benar-benar beriman, yakni bukan hanya ucapan di lisan, tapi diyakini dalam hati dan terrealisasi dalam amalan sehari-hari. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan benar-benar beriman sampai kalian saling menyintai. Iya. Karena konsekuensi keimanan adalah menyintai orang-orang yang sesama beriman. 6. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini konsekuensi keimanan. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan ada korelasi, hubungan yang sangat erat antara keimanan dengan akhlak. Ya kan? Kata Nabi SAW apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau pengen tahu kadar keimanan seseorang, ya lihat saja akhlaknya. Iman itu kan di dalam hati.
kita nggak bisa tahu kadar keimanan seseorang. Iya. Tapi kata Nabi SAW, akan nampak kesempurnaan iman seseorang dari akhlaknya. Iya. Kalau Anda melihat akhlak seseorang berhias diri dengan akhlak yang mulia, lemah lembut, santun, jujur, ini indikasi baiknya keimanan orang tersebut. Dan sebaliknya, kalau akhlaknya keras, jelek, buruk, ya, maka itu indikasi buruk pula kadar keimanannya. Nah, di sini disebutkan salah satunya adalah apa? Saling menyintai. Iya, sesama kaum muslimin. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kalian kerjakan niscaya kalian akan saling mencintai, akan menambah kecintaan sesama kalian. Inilah Islam, ya, mensyariatkan segala hal yang dapat memperkokoh ukhuwah. Iya, disyariatkan mengucapkan salam, disyariatkan menjenguk yang sakit, ketika ada yang bersin didoakan, ya, kalau dia mengucapkan alhamdulillah, dan seterusnya. Sebaliknya, Islam melarang kita untuk melakukan segala perbuatan yang dapat merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, merusak kasih sayang. Di antaranya apa? Kita dilarang kalau ada orang yang sudah melamar seorang perempuan, lalu ikut-ikut melamar juga. Iya, mengkhitbah di atas khitbah orang lain. Ini haram, nggak boleh. Udah tahu tuh perempuan dilamar laki-laki si A, si B berkata selama jalur kuning belum melengkung, saya akan melamar. Saya tahu kalau saya ngelamar bakalan diterima. Ya, ini nggak boleh, haram. Ya, kenapa? Karena akan merusak persaudaraan. Begitu juga membeli di atas pembelian saudaranya. Udah tahu si A lagi nawar sama si penjual itu, ya, si B tiba-tiba nyelonong, biar bang saya aja yang beli, ya, berapa? Biar saya kasih lebih duitnya. Ini juga haram. Kenapa? Karena merusak persaudaraan. Ya, diharamkannya ghibah, namimah, dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Islam adalah agama yang menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, bukan hanya menjaga, tapi disyariatkan melakukan hal-hal yang dapat memperkuatnya, melanggengkannya. Dan bersama dengan itu Islam melarang segala hal yang dapat merusak persaudaraan, kecintaan, kasih sayang. Iya. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang kalau kalian lakukan, kalian akan menambah kecintaan dan kasih sayang? Afshus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis. Hadis yang ketiga, ya ayuhan nasu afshus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wahai sekalian manusia, afsus salam. Jadi Nabi menyebutkan amalan-amalan yang menyebabkan kalian masuk surga dengan selamat. Karena masuk surga itu ada 3 tingkatan. Ya. Masuk surga dengan selamat maksudnya apa? Maksud surga tanpa diawali azab di neraka dulu. Nggak pakai mampir. Ya. Nggak dicelup-celup dulu di neraka. Ya. Yang kedua, masuk surga tapi setelah melalui proses hisab. Dihisab dulu. Kalau yang pertama nggak pakai hisab, nggak pakai azab. Nah, yang kedua dihisab dulu baru masuk surga. Nah, yang ketiga masuk surga tapi setelah diazab terlebih dahulu. Jangan bilang biarin dah yang ketiga juga. Yang penting ujung-ujungnya surga. Na'udzubillah. Ya. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat.
Di antara amalannya adalah menyebarkan salam. Wa at'imut ta'am, suka memberi makan. Apalagi kalau ditahu tetangga sebelah orang yang suka kekurangan makan. Jangan sampai Anda perutnya kenyang sendiri, ya, sementara tetangga kelaparan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i." Bukan orang yang beriman yang perutnya kenyang sendirian sementara tetangganya kelaparan. Ini sahabat setelah dengar hadis ini, wah, mereka sering memberi makan. Sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau lagi makan nih di luar, lagi kumpul-kumpul dengan teman-temannya, sahabatnya makan roti. Itu sering didapati lagi makan roti tiba-tiba dipocel rotinya terus ditaruh di sebelah kanan, ditaruh di sebelah kiri. Kata sahabatnya, "Kenapa? Kok dipocel dibuang begitu? Kamu tidak lihat di kanan kiri saya ada siapa?" "Ada siapa?" "Oh, enggak, taunya ada semut-semut." Ya, semut-semut yang ada di kanan dan kirinya dikasih makan juga. Kenapa? Aku tidak ingin perutku kenyang sementara tetanggaku kelaparan. Padahal tetangganya cuma seekor atau cuma hewan, semut, serangga. Kalau demikian besar perhatiannya kepada hewan, apalagi kepada manusia. Gitu ya. Wasilul arham, yang ketiga, sambung tali silaturahim. Silaturahim itu menyambung, berarti tadinya sebelumnya terputus. Iya. Karena menyambung silaturahim itu ada 3. Ya kan? Ada yang pertama cuma sekedar balas jasa. Dia mau berkunjung kalau dirinya dikunjungi. Ngapain saya main ke rumah dia? Saya kan kakaknya. Harusnya adik dong yang main. Gitu kan? Giliran sudah dikunjungi, ayo kita balas mengunjungi, nggak enak lah. Kemarin dia datang, masa kita nggak datang? Ini tingkatannya yang pertama. Tingkatan yang kedua ini yang lebih istimewa. Apa itu? Ketika diputus hubungannya oleh saudaranya, dia berusaha menyambung. Dan inilah makna asalnya silaturahim. Menyambung, yang namanya menyambung sesuatu sebelumnya terputus. Dan yang ketiga ini yang berbahaya, yaitu apa? Pemutus silaturahim. Iya, tergolong dosa besar. Nah, di sini Nabi memerintahkan wasilul arham, sambung tali silaturahim di antara kalian. Dan tentunya yang dimaksud rahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan ibu kita, yang diistilahkan ada hubungan darah. Iya. Nah, kalau nggak ada hubungan darah, misalkan left dari grup SMA karena banyak mudaratnya, wah dia memutus silaturahmi. Lu siapa? Iya, nggak ada hubungan rahim sama kalian. Iya. Jadi ini istilah yang keliru ya, silaturahim. Yang keempat, wasallu bil lail wan nas niyam. Salat malam di tengah kebanyakan manusia tertidur pulas. Tahajud. Dan ini sudah kita jelaskan pada poin yang lalu. Kenapa amalan yang dilakukan di saat kebanyakan manusia lalai pahalanya besar? Gitu kan? Seperti doa masuk pasar kemarin ya. Pahalanya besar, sampai dicatat 1 juta pahala kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan, diangkat derajatnya juga. Iya. Kenapa? Karena pasar tempat yang penuh dengan orang lalai, banyak kecurangan, terjadi kemaksiatan, tapi dia tetap mau berzikir di tempat yang seperti itu. Masuk pasar tetap mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan ini. Ya. Kebanyakan orang lagi tidur, pulas, enak, tapi dia malah terbangun dan salat tahajud. Dan yang kelima, disebutkan dalam hadis, 4 saja ya. Afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, memberi makan, wasilul arham, menyambung silaturahim, wasallu bil laili wan nas niyam, lakukan salat malam di saat kebanyakan orang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini hadis yang ketiga yang dibawakan oleh penulis. Yang keempat, An Imran bin Husain radhiyallahu anhu,
anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa akhar faqala assalamu alaikum warahmatullah. Nabi menjawab ya faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishrun. Jadi dari Imran bin Husain ada seorang laki-laki datang ya lalu dia mengucapkan assalamualaikum saja. Nabi bilang 10. Ketika ada yang orang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullah 20. Kemudian yang ketiga mengucapkan salamnya lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan salasun ya 30. Nah, 30. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya apa? Keutamaan yang didapat oleh orang yang mengucapkan salam tergantung dari redaksinya. Iya. Kalau dia hanya mengucapkan assalamualaikum dapat 10 pahala. Ini 1 kali ucapan. Karena apa? Amal kebaikan itu dalam 1 pengamalan dikasih pahalanya 10. Ini murahnya Allah, kebaikannya Allah, rahmatnya Allah. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha. Dilipat gandakan pahala kebaikan itu 10. Ya. Kalau dia 2 kalimat assalamualaikum warahmatullah, 2 kan salam dan rahmat, dapatnya 20. Wabarakatuh tambah berkah 30. Padahal cuma 3 kalimat, tapi dikali 10 sama dengan 30. Sama seperti seseorang yang kata Nabi SAW, ya ada 2 amalan tapi ringan dikerjakan, hanya saja sedikit yang bisa mengamalkannya, ya, yaitu ucapan tasbih 10, tahmid 10, takbir 10 setiap selesai sholat fardu. Kata Rasulullah SAW, 30 dalam amalan, tapi dalam perolehan pahala 150, 1.500. Loh kenapa kok jadi 1.500? Kan awalnya 30. 30 itu kan 1 kali sholat, gitu kan? 1 kali sholat. Kita dalam sehari ada berapa kali? 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti 150 dalam ucapan, tapi Nabi katakan di timbangan kebaikan sama dengan 1.500. Ya, jangan heran kalau melewati hadis semacam ini. Kenapa MS ini maksudnya? Ya, 150 dalam amalan tapi 1.500 dalam timbangan. Maksudnya itu dikalikan 10 kali lipat. Ya, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengamalkan amalan-amalan kebaikan, karena ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar, dilipat gandakannya pahala kebaikan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk menjawab salam dengan yang lebih baik. Ya, minimal yang semisal orang itu. Jadi kalau mengucapkan assalamualaikum, minimal semisal waalaikumsalam. Tapi ada perintah dari Allah di surat An-Nisa ayat 86. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi salam penghormatan, ya, balaslah dengan yang lebih baik, bi ahsan. Nah, sekarang gimana cara mengamalkan ayat ini? Gimana sih bentuk menjawab salam dengan cara yang lebih baik itu? Ya, berarti nggak boleh yang lebih rendah. Nabi suruh Allah suruh yang lebih baik. Ada 3, ya, membalas salam dengan cara yang lebih baik. Yang pertama dari sisi lafaznya. Dari sisi apa? Lafaznya. Kalau saudara kita mengucapkan assalamualaikum, kita jawab lafaznya lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini sudah menjawab lebih baik. Kalau dijawab sampai kalau dia mengucapkannya sampai warahmatullah, kita jawab sampai wabarakatuh.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lafaz lebih lengkap. Yang kedua, dari intonasi suaranya. Artinya apa? Kalau saudara kita memberikan salam, mengucapkan salam dengan suara yang jelas, ya kita jawab dengan suara yang lebih jelas lagi. Iya. Jangan dengan suara yang lirih. Ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pelan. Orang yang mengucapkan salam nggak dengar. Jawab dong salam saya. Udah tadi, iya kan? Entenya aja nggak dengar. Aneh ngucapin apa? Jawabnya dalam hati. Wah. Nggak boleh seperti itu. Iya. Kenapa? Ya karena Allah memerintahkan untuk cara yang lebih baik. Nah, jadi kalau dia mengucapkan salamnya dengan suara yang jelas, kita jawab dengan suara yang jelas pula. Ini yang kedua. Ya. Atau dari intonasi suaranya juga. Ya. Yang ketiga, dari ekspresi wajahnya. Nih, kalau saudara kita mengucapkan salam penuh dengan kehangatan, senyuman, kita jawab dengan yang lebih hangat lagi. Jangan hanya gara-gara ada clash, ada permusuhan, ada sedikit ganjalan di hati dengan orang yang mengucapkan salam. Ya akhirnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, melengos. Ya. Masih mending saya jawab katanya gitu ya. Nah, ini haram, ya. Ekspresi wajah juga mempengaruhi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan ekspresi yang lebih menyenangkan dia. Ya, apalagi kalau dia baru pulang dari safar, lama nggak berjumpa. Ya, di samping ucapkan salam, boleh berjabat tangan, kemudian merangkulan. Ini hal-hal yang dapat memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Dan jamaah rahimakumullah, di antara hal yang perlu diingatkan, ya, ucapkanlah salam dengan benar. Ya, jangan asal-asalan ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikum apa ini artinya? Iya. Waalaikum. Assalamualaikum. Gitu ya. Boleh diingatkan. Apa Bu tadi Bu? Iya, diulangkan, diulangi lagi. Begitu juga dalam tulisan. Ini kadang udah kalau ngucapin salam salah, jawabnya juga harus yang benar. Waalaikumsalam. Mussalam, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Iya, itu kalimat yang benarnya. Ya, bukan juga ujung sama ujung kumsalam, ya. Kumsalam. Ini doa, ya, doa itu harus dengan kalimat yang jelas. Ya, begitu juga dalam tulisan. Ini kadang suka disingkat. Namanya juga kan SMS, short message. Jadi disingkat. Silakan singkat kalimat-kalimat yang lain kepada KPD, terhadap THD, yang YG. Boleh itu. Tapi kalau untuk salam jangan disingkat ASS. Ini juga rusak nanti mananya dalam bahasa Inggris ya. Iya. Nah, ini bukan doa. Apa ini ASS ORWB? Nah, iya. Ini bukan doa. Sehingga nggak ada kewajiban untuk menjawab. Jangankan salam, sholawat aja berani disingkat, ya kan? Nabi Muhammad SAW, ya, sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah saja disingkat SWT, ya, subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kalimat-kalimat semacam ini jangan disingkat. Ini kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung kebaikan di dalamnya dan keberkahan. Kalau Anda akan menyingkatnya, lebih baik nggak usah ditulis sama sekali. Nabi Muhammad sudah. Nanti kita nggak salawat, salawatnya di lisan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla, Jalla Jalaluh, Subhanahu wa Ta'ala. Atau minimal yang paling pendek, Allah Ta'ala. Gitu kan? Nah, nama kamu aja kalau kurang satu huruf protes.
ya. Ini salah nih, pengetikan nama saya kurang satu huruf. Ya, protes. Apalagi kalau namanya disingkat, ya. Nah, lalu bagaimana dengan salawat, memuji Allah, salam? Jangan disingkat. Jangan disingkat. Barakallahu fikum. Jadi ini kalimat doa, jangan bakhil, jangan pelit. Barakallahu fikum. Nah, ini jamaah azani Allah wa iyyakum yang dapat kita bahas terkait dengan poin yang ke-14. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui ini, amalan yang tidak membutuhkan modal dan tidak akan mengakibatkan lelah setelah mengamalkannya. Iya kan? Sampai sahabat itu untuk mendapatkan pahala dia keliling ke pasar. Pulang dari pasar, ditanya sama temennya, orang pulang dari pasar pada bawa belanjaan, pada bawa harta. Kamu mana? Saya telah membawa apa yang mereka tidak bawa. Apa itu? Saya ke pasar cuma pengen mendapatkan pahala-pahala saja. Dengan cara menebarkan salam. Karena tempat yang ramai itu di pasar. Luar biasa semangatnya mereka dalam meraih keutamaan Allah yang sangat luas. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang lainnya, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fikum. Silakan, Pak. Itu Bapak dulu belakangnya. Iya. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Kalau lagi sholat? Oh iya. Barakallahu fiik. Kalau lagi sholat terus bangkis, bersin, lagi sholat apakah itu sir sholatnya seperti zuhur, asar atau jahar atau lagi bermakmum Acib. Apakah disyariatkan baca alhamdulillah? Iya. Karena alhamdulillah itu zikir. Alhamdulillah itu memuji Allah. Bahkan kita ucapkan dalam ayat pertama di surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Cuma karena bersin itu tahmidnya hanya dengan alhamdulillah, cukup. Alhamdulillah. Jadi yang bersin tetap mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang lainnya nggak usah dijawab yarhamukallah. Apalagi imam. Nah, jangan dia mengeraskan bersin alhamdulillah, makmumnya yarhamukallah. Nah, batal semuanya ada salatnya Jadi dibedakan antara yang bersin dengan yang mendengar. Kalau yang bersin tetap memuji Allah, yang mendengar tidak perlu menjawab yarhamukallah. Dijawabnya yarhamukallah itu kalau di luar salat. Jelas? Demikian juga dengan salat. Bagaimana kalau kita lagi salat terus ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum? Kan nggak mungkin kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terus nerusin salat. Menjawab salam kalau sedang salat itu dengan isyarat tangan. Isyarat tangan kanan Yang dicontohkan itu seperti ini, tangan kanan saya sakit, begini tapi kanan. Jadi lagi salat, lagi sedekap, terus ada yang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia nggak usah ucapkan di lisan, tapi dengan isyarat saja. Demikian juga kalau ketemu orang, kalau kita ngucapin salam tapi jauh, nggak mungkin teriak-teriak, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak. Dia ucapkan assalamualaikum, kita cukup di isyarat. Waalaikumsalam. Pada asalnya jangan berisyarat lalu tidak mengucapkan salam. Karena ini menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka kalau berjumpa hanya dengan melambaikan tangan. Maka pada asalnya jangan melambaikan tangan. Kalau bisa dengan mengucapkan salam. Kecuali jika kondisi orang itu mengucapkan salam dan jauh, kalau kita jawab tidak terdengar, maka kita melambaikan tangan sambil mengucapkan
jawaban salam itu waalaikumsalam, gitu ya. Tetap bergerak di sana. Jelas? Allah ya barik fiik. Ya, silakan. Fadhal. Ya. Yang sendiri memberikan salam kepada yang banyak. Iya. Nah, bagaimana yang menjawab? Apakah yang banyak itu menjawabnya semuanya menjawab atau cukup satu terwakili dengan semuanya? Allah ya barik fiik. Bagaimana kalau orang sendirian mengucapkan salam kepada orang yang banyak, misalkan lagi satu kumpul atau ada satu majelis, ya. Nah, yang sendirian ketika masuk ini memang tetap mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu ya. Nah, apakah semua yang hadir di situ wajib menjawab salamnya? Ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan mereka semua wajib menjawab. Dan ada yang berpendapat tidak. Kalau dalam sebuah perkumpulan lalu ada yang mengucapkan salam, cukup sebagiannya. Karena menjadi fardu kifayah menjawab salam ketika kita berbanyak orang. Iya, fardu kifayah kita tahu ya. Kalau sudah salah satu mengamalkannya, menjawabnya, maka gugur atas yang lainnya. Seperti itu. Iya. Tapi kalau seandainya mereka seluruhnya menjawab, maka itu hal yang baik. Yang menjawab itulah yang akan mendapatkan keberkahan dan pahala dari salam itu sendiri. Yang Nabi mengatakan, kalau dia jawab komplit dapatnya 30. Kalau kurang komplit, ya berkurang juga kadar pahala yang dia dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau non-muslim memberi salam kepada kita, apa yang harus dijawab? Ya. Dan dibalasnya ya. Non-muslim, apakah itu Yahudi, Nasrani, atau apapun agamanya selain Islam gitu ya. Kata ketemu dengan kita, terus dia ngucapin salam, memang Masya Allah ini ya, mungkin pengaruh dari mayoritasnya muslim di negeri kita. Sampai kadang kita dapati orang kafir pun fasih ngucapin salamnya. Iya. Nah, fasih. Nah, bagaimana kita ketemu dengan atasan kebetulan non muslim, ya, lalu dia mengucapkan salam, atau tetangga lalu dia mengucapkan salam, maka jawabannya sebagaimana firman Allah. Allah berfirman, "Idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha." Ini ayat bersifat umum. Apabila kalian diucapkan salam penghormatan, jawab dengan yang lebih baik. Ini bersifat umum. Maka mencakup juga yang non-muslim. Iya. Lu bukannya Nabi SAW hanya menjawab waalaikum? Lihat sebab Nabi menjawab hanya waalaikum karena apa? Karena orang kafir yang mengucapkan salam kepadanya juga dengan lafaz yang salah. Iya. Bukan assalamu tapi assalamualaikum. Dipelesetin. Lamnya dibuang, lam alifnya dibuang. Jadi assamu. Harusnya assalamu. Beda tipis. Tapi maknanya berubah. Assalamualaikum itu kebinasaan, kehancuran, kematian atasmu. Nabi dengar, oh ini orang melesetin ucapan salam. Ya. Dia ngucapinnya assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi waalaikum. Malah ditambah sama Aisyah waalaikumsalam wal la'nah. Gitu kan? Cukup buat Rasulullah. Udah, saya udah jawab. Nggak usah ditambah-tambahin dengan kalimat laknat lagi kan? Kesel ya. Ini kecemburuan dalam agama. Nah, jadi Rasulullah SAW menjawab dengan waalaikum karena yang diucapkan orang kafir itu salah, bukan assalamu. Berarti kalau orang kafir yang ngucapin salam ke kita dengan kalimat yang juga salah, ya jangan kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikum. Atau kita ajarkan kepada dia, Pak tadi ngucapin salam, iya. Gimana ngucapinnya Pak? Ya, Assalamualaikum. Ah bukan gitu Pak, Assalamualaikum. Gitu, ajarkan ke dia, dibenarkan. Ya nanti baru saya jawab waalaikumsalam.
karena bapak jawabnya ucapin salamnya salah, ya saya jawabnya juga waalaikum. Ya. Nah, tapi kalau dia dengan fasihnya mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Begitu Pak. Jelas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pertemuan jemaah saya ini sering zaman dulu itu orang suka mengucapkan salam itu karena kurang rame, diulang lagi salamnya. Bagaimana nih Ustaz? Gimana? Diulangi lagi karena apa? Karena kurang rame jawabannya. Oh, iya. Karena jawabnya nggak kompak. Ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi, ya. Ketika yang mengucapkan salam satu orang, lalu yang diucapkan salam banyak orang hadirin jamaah, ya. Ketika kurang ramai jawabannya, lalu dia mengulanginya, ya ini pada asalnya nggak perlu pengulangan. Kenapa? Karena menurut pendapat yang terkuat bahwa menjawab salam bagi sekelompok orang atau bagi jamaah itu fardu kifayah saja. Fardu kifayah saja. Iya. Sehingga nggak perlu dia ulangi ucapan salam berkali-kali. Iya. Kecuali ya mungkin hanya ingin menghangatkan suasana, ya, atau mengingatkan bahwa ini orang sebanyak ini kok salamnya kedengarannya cuma sedikit, gitu ya. Nah, dia mengulangi agar tidak terluput keutamaan dari salam itu sendiri, insya Allah hal yang tidak masalah. Ya, tapi kalau sengaja dibuat-buat, ya, maka pada asalnya seperti yang saya jelaskan itu hanyalah fardu kifayah. Nggak harus setiap hadirin dari peserta, setiap orangnya menjawab salam. Iya, begitu. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang akan saya tanyakan maka masalah mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah. Apa kayak itu berlaku bersifat umum banyak yang perempuan atau laki-laki atau hanya laki-laki yang ya. Terus yang kedua mengenai undangan. Jadi kalau tradisi kita undangan itu ada yang namanya sumbangan Pak. Jadi berapa satu nggak punya duit, ada undangan perkawinan, nggak datang karena nggak punya duit. Itu bagaimana? Allah barik fiik. Yang pertama, jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan apa tadi? Oh ya, mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah, tadi saya katakan ada dua tingkatan, hanya sampai menyolatkan, dapat satu qirat. Adapun yang mendapatkan dua qirat, kalau dia menyolatkan dan ikut ke pemakaman sampai selesai dikebumikan. Nah, pertanyaannya, mengiringi jenazah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan atau bagi laki-laki saja? Pada asalnya bagi laki-laki saja. Ya. Karena ada larangan dari Nabi SAW bagi kaum perempuan untuk mengiringi jenazah ke pemakaman. Walaupun larangannya tidak keras. Artinya makruh saja bagi kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum perempuan itu lebih sulit mengontrol dirinya, perasaannya. Jangan sampai nanti di kuburan malah teriak-teriak, nangis, histeris, akhirnya merepotkan banyak orang. Ya, apalagi sampai pingsan kemudian ya. Nah, maka ditutup celah seperti itu. Kecuali mungkin sebagian perempuan yang dia bisa mengontrol dirinya, didampingi, kemudian dia melihat saya harus hadir agar terhindar hal-hal yang menyalahi syariat, dan dia yang paling berkuasa penuh karena ini adalah jenazah ayahnya, misal ayah nggak punya anak kecuali satu orang perempuan. Iya, kalau dia tidak ikut ke pemakaman khawatir nanti jenazahnya diazankan, dikomatkan, kemudian habis itu diuruk, ditahlilkan, iya, maka kehadiran dia ada maslahat, ya, sehingga jenazah ayahnya dikubur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini tidak masalah insya Allah, ya, karena apa? Kehadirannya membawa kemaslahatan. Tapi hukum asalnya seperti yang tadi saya jelaskan, gitu Pak ya.
Adapun yang kedua, undangan perkawinan atau undangan apapun. Tadi kan undangan perkawinan yang wajib untuk dihadiri. Tapi nggak bisa datang, bukan karena ada uzur atau karena sakit atau karena halangan lainnya, tapi karena nggak punya uang, gitu ya. Ini ya kebiasaan yang kurang baik di negeri kita, ya. Kondangan itu identik dengan bawa amplop, dan yang ngadain hajatan juga identik dengan salahnya niat. Gitu kan? Ini gimana caranya ya supaya balik modal? Ya, kan gitu ya. Balik modal kalau yang diundang tetangga-tetangga, aduh saya tahu kadarnya mereka. Kere-kere. Ngasih amplop kosong. Ada amplopnya isinya 2.000 perak. Gitu ya. Mendingan yang kayak gini mah nggak usah pada dateng dah. Gitu kan. Agak balik modal. Ya, ini keliru. Orang yang mengadakan walimah, dia jangan berpikiran balik modal dari para orang yang diundang. Dia mengharapkan kehadiran orang-orang itu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Niat, ikhlas itu yang paling harus ditanamkan setiap kali kita mengadakan hajatan, termasuk mengundang apakah walimah nikah atau walimah lainnya. Jangan pernah berpikiran untuk balik modal, ya, karena tujuan kita memang ingin mensyukuri nikmat Allah, ya, tasyakuran dengan memberi makanan, ya. Seharusnya kita yang aktif memang memberi makan mereka, tapi ini mereka yang kita undang untuk makan karena jumlahnya besar, itu hal yang dibolehkan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, datang aja, nggak apa-apa. Karena kewajiban kita hanyalah menghadiri undangan, ya. Adapun nggak punya uang bukan halangan, justru ini kesempatan untuk datang. Karena nggak punya uang, nggak punya duit buat beli makanan, makan aja di situ. Gitu ya. Alhamdulillah, kamu mengundang di saat yang tepat, gitu ya. Saya lagi nggak ada uang sama sekali, ya. Jadi menyenangkan orang tujuan mengundang, bukan cuma pengen dapat amplopnya, ya. Nah, jelas Pak? Allah ya barik fiik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dibalik Ustaz, yang mengucapkan salam lengkap, yang jawabnya waalaikumsalam atau salam gitu. Malah kadang-kadang cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang baca jawabnya salam. Cuma gitu itu bagaimana hukumnya? Terus sama kalau orang mau mengadakan walimah pernikahan, di undangannya tulisin tidak usah membawa bingkisan berbentuk apapun. Itu menandakan dia ikhlas, itu apa lebih baik? Allah ya barik fiik. Kalau mengucapkan salam lalu dia sudah lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab dengan yang semisal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah lagi ditambah-tambah, ya, wa maghfiratuh, iya, apalagi sampai dipelesetin, ya kan. Nah, jadi kita kalau dia mengucapkan salam dengan lengkap, ya kita jawab dengan lengkap juga. Kalau kita jawab nggak lengkap, maka kita tidak mengamalkan sebagaimana yang Allah perintahkan. Iya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Iya, kalau dia mengamalkannya sebatas itu, dia tidak bisa memperoleh keutamaan. Apalagi kalau jawabnya nggak jelas, apalagi jawabnya asal-asalan cuma salam, gitu ya. Nah, maka dinasihati, nasihati. Adapun yang kedua, apa tadi? Oh, iya. Mungkin itu sifatnya pemberitahuan untuk mengantisipasi seperti pertanyaan Bapak itu tadi. Ya, wah jangan-jangan dia nggak mau datang hanya karena nggak ada duit. Ya. Nah, untuk mengantisipasi ketidakmauan mereka untuk hadir karena alasan seperti itu, tulis. Ya, ya. Ditulis untuk menjaga keikhlasannya atau apa, ya. Nah, ya innamal a'malu binniyat, dilihat dari sisi maslahat. Kalau memang dengan menulisnya membawa maslahat, itu hal yang baik, ya. Tapi kalau dikhawatirkan salah sangka dari sebagian orang, oh ini orang sombong, mentang-mentang kaya, nggak pengen dikasih apa-apa dari kita, gitu kan?
ya salah juga. Ya, begitulah kalau kita melakukan satu perbuatan hanya ingin mendapat penilaian dari orang, manusia, nggak akan puas, nggak ada puasnya. Ya, maka pada asalnya nggak usah ditulis itu lebih baik. Kalau menurut saya ya, nggak usah ditulis lebih baik. Kenapa? Ya karena memang itulah yang umum dalam sebuah tuh undangan. Iya, tidak usah ditulis. Apa? Memancing setan. Gimana mancingnya? Salah sangka ya. Allah barik fiik. Iya. Wallahu a'lam. Ya, cukup ya? Oh, yang perempuan belum ya? Ya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih mengenai hajat. Saya kebetulan saya pernah jadi titipan dari seorang teman. Kebetulan adik saya mengadakan hajat. Kemudian teman saya nggak bisa datang. Dia titip amplop setelah acara selesai, setelah beberapa hari kemudian selesai, dia titip amplop. Karena saya juga jarang ketemu sama adik saya, jaraknya juga jauh, sehingga amplop itu hilang. Ibu juga nggak tahu isinya berapa ya. Pada saat saya bertemu dengan adik saya bilang, teman saya titip amplop tapi hilang. Ya nggak apa-apa, kata adik saya. nggak minta Apakah ganti? saya harus bicara sama yang bersangkutan yang titip amplop? Iya, Allah barik fiik. Iya, Masya Allah. Iya. Ini sebenarnya kembali kepada uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat. Ya, pada asalnya boleh kita mengikuti uruf. Kalau kita nggak hadir, paling nggak apa-apa lah orangnya nggak hadir, yang penting amplopnya nyampe, gitu kan? Nah, sifatnya ini hadiah. Sifatnya hadiah, ya, atau sifatnya meringankan orang yang punya hajat, karena walau bagaimanapun mungkin ya namanya hajatan, dia keluar biaya, ya. Nah, kita ingin membantu dalam pembiayaan hajatannya itu, gitu kan? Hanya saja ini diberikan setelah hajatan itu berlangsung. Iya. Bagaimana kita yang ketitipan amplop? Yang ketitipan amplop nggak masalah, kita menyampaikannya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ini termasuk tolong menolong di atas kebaikan. Cuma masalahnya amplopnya hilang, gitu kan? Apakah perlu kita menyampaikan kepada yang menitip? Jawabannya tidak perlu. Cukup ibu sampaikan kepada yang punya hajat. Karena amplop itu ditujukan kepada yang punya hajat. Sampaikan bahwa si fulan menitipkan amplop, tapi qadarullah amplopnya hilang. Ya, kalau dia mengikhlaskannya, ya sudah alhamdulillah. Ya. Kalau dia minta ganti sekadarnya, ya sudah, itu bagian dari bentuk penjagaan amanah kita. Iya. Adapun menyampaikan kepada yang menitip, ini nggak perlu, karena hanya akan terkesan negatif, dianggapnya kita kurang amanah, atau dia juga kurang terima. Gimana sih kamu dititipi sesuatu? Ya, sama seperti ketika kita punya kesalahan dengan seseorang, menggibahnya, menggunjingnya, lalu bertobat, apakah kita perlu menyampaikan kepada orang itu, aku pernah gibahi kamu loh, maafin ya. Ya, tentu umumnya orang nggak akan terima, ya, atau minimal ada sedikit penilaian negatif kepada orang tersebut. Ya, maka dihindari. Jelas Bu? Jadi nggak perlu ibu bilang ke yang nitip, tapi ibu udah benar menyampaikannya kepada yang punya hajat. Yang titipan itu diarahkan ke siapa? Ibu sampaikan ke dia bahwa si fulan menitipkan sesuatu, ya, dan saya nggak tahu berapa isinya, ya, saya nggak membukanya, tapi qadarullah amplop itu hilang. Nanti kalau ketemu saya tetap akan berikan ke kamu, insya Allah, gitu ya. Kalau ketemu, gitu ya. Doakan saja ketemu lagi. Iya. Gimana? Iya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita diundang tahlilan tapi kita nggak datang. Itu aja Ustaz. Iya. Memang undangan-undangan yang tidak sesuai dengan syariat tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Ya. Tapi untuk menjaga persaudaraan, ya kita bisa mengantisipasinya. Ya, dengan cara apa?
datang sebelum acara itu dimulai, jadi kita niat takziah, ya, atau setelah acara itu selesai. Yang jelas kita tidak hadir di saat hal yang menyalahi syariat itu berlangsung. Sebagaimana firman Allah ketika menyebutkan ibadur rahman, disebutkan sifat-sifat mereka la yashhaduna az-zur, tidak ikut menyaksikan az-zur. Az-zur itu perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan yang menyalahi syariat. Disebutkan mereka tidak ikut menyaksikan hal-hal semacam itu. Jadi menghindar. Begitu Pak ya. Tapi tetap ya menjalin hubungan ya dengan cara mengakali, bisa hadir sebelumnya atau sesudahnya. Jelas? Nah, barakallahu. Sambil kita menasihati dia, ya kalau dia terima alhamdulillah, kalau tidak paling tidak dia paham kenapa kita tidak hadir dalam undangannya itu. Sehingga kedepannya dia nggak akan ngundang lagi. Ya. Allah ya barik fiik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama ini, dan semoga Allah semakin memudahkan langkah kaki kita menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.